Dalam alternatif 1980-an Perang Dunia III telah dimulai dan Rusia saat itu dikenal sebagai Uni Soviet menang dan memperluas pasukan mereka. Mereka telah mengambil alih sebagian besar Eropa dan sekarang menuju barat menuju Amerika Utara. Adegan pembukaan dimulai di kota Amerika Kolom di mana seorang anak laki-laki bernama Jet membuat adik laki-lakinya marah dan temannya ke sekolah menengah setempat. Kemudian ketika guru sejarah memimpin kelas, dia melihat beberapa pasukan mendarat dengan parasut di luar sekolah karena tentara juga membawa persenjataan berat bersama mereka dan mereka muncul untuk berbicara dalam bahasa asing. Bingung guru sejarah usaha di luar untuk menginterogasi tentara tapi dia segera ditembak dan dibunuh. Segera tentara mulai menembaki sekolah menyebabkan kekacauan di seluruh daerah. Mereka merasa tempat dengan peluru dan bahkan rudal membunuh beberapa siswa di dalam. Sementara itu sebagai Matt dan teman-temannya Robert, Denny, Daryl R. mencari cara untuk melarikan diri. Jet tiba dengan mobilnya. Anak laki-laki segera masuk dan bersama-sama mereka melarikan diri dari tempat. Kali ini seluruh kota Kolom A telah diserang tentara musuh membunuh orang yang tidak bersalah karena tampaknya tidak ada bangunan yang diletakkan limbah dengan artileri berat. Jen kelompok itu entah bagaimana berhasil mencapai toko alat olahraga ayah Roberts mereka. Orang tua itu menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke pegunungan karena kondisinya sangat parah sekarang. Anak-anak lelaki itu ragu-ragu untuk meninggalkan keluarga mereka jika mereka memilikinya. Tidak ada pilihan selain setuju. Mereka segera mengambil senjata, amunisi, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan hidup. Setelah persediaan, mereka masuk ke dalam mobil dan menuju ke pegunungan. Dalam perjalanan mereka menemukan sebuah blok jalan manusia oleh pasukan Soviet yang menembaki mereka. Untungnya sebuah helikopter dari Angkatan Darat AS menembak pasukan yang memungkinkan kelompok untuk keluar. Di adegan berikutnya kita mengetahui bahwa Soviet bersama dengan Kuba dan Nicaragua sedang berusaha ting untuk mengambil alih kolom kota dan kemudian seluruh bangsa. Dalam waktu singkat Perang Dunia III telah terjadi. Sementara Kolonel Kuba bernama Bella memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke toko barang olahraga lokal dan memperoleh catatan penjualan senjata toko. Di sisi lain anak laki-laki mencapai pegunungan dan mulai tinggal di sana. Sejak Jet dan Mater berkemah biasa di daerah tersebut, mereka tidak memiliki masalah menyesuaikan diri dengan melewati hari ini. Kelompok bertahan hidup dengan memancing, berburu, dan bahkan memakan tumbuh-tumbuhan di sana. Setelah beberapa minggu Jet, Matt, dan Robert menyelinap kembali ke kota yang sekarang berada di bawah kendali penuh tentara musuh. Menari toko kelontong dan menanyakan tentang keluarga mereka yang tanggapan penjaga toko bahwa setiap orang dianggap sebagai ancaman telah dipenjara di kamp pendidikan ulang. Penjaga toko juga memperingatkan anak laki-laki untuk menjauh sebagai tentara telah mencari mereka. Kemudian di anak laki-laki mencapai kamp yang merupakan area yang luas ditemukan oleh kandang. Setelah sedikit bertanya, Jet dan Matt akhirnya bertemu ayah mereka yang tampaknya dipukuli dengan parah. Mereka juga mengetahui bahwa ibu mereka dibunuh oleh tentara. Dengan harapan anak laki-laki menjadi emosional, tetapi sang ayah mengingatkan mereka tentang bagaimana dia membesarkan mereka dan itu setengah cara dan mendorong mereka untuk membalas kematian ibu mereka. Sementara Robert tidak dapat menemukannya, ayah didapat mereka pergi ke tetangga mereka. Rumah Mason yang sangat senang melihat mereka lagi. Patua mengungkapkan bahwa ayah Roberts dieksekusi karena tokonya hilang beberapa senjata, sebenarnya menggunakan senjata yang sama yang Jet dan anak laki-lakinya bawa ke gunung. Ini mematahkan Roberts dengan keras dan dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahnya, tapi orang itu dengan cepat turun. Kemudian Mason membawa anak laki-laki ke ruang bawah tanah dan mengungkapkan cucunya Tony dan Erika yang tampaknya bersembunyi dari pasukan. Dia kemudian meminta anak laki-laki mengawal gadis-gadis itu ke lokasi yang aman yang mereka yakini. Sementara Jet dan kelompoknya menaiki kuda mereka dan membuat perjalanan mereka ke pegunungan. Satu hari Daryl memperhatikan 3 tentara Soviet mendekati pegunungan sehingga dia segera memberitahu kelompok lainnya. Saat mencapai tempat, para prajurit mulai mengambil foto sambil berdiri di tepi tebing. Saat mereka berada di sana, mereka melihat beberapa panah di tanah dan mulai mencari daerah. Segera setelah mereka menemukan Jet dan kelompoknya bersembunyi di balik rocks, tentara melanjutkan untuk menangkap anak-anak, tapi sedikit yang mereka tahu bahwa anak-anak bersenjata dan berbahaya. Dalam waktu singkat mereka berhasil mengeksekusi 3 tentara. Setelah kejadian tersebut, Nobela menghadapkan ayah dari wali kota Kolom A dan menanyakan tentang putranya. Ayah Daryl mencoba menyelamatkan putranya dengan mengklaim bahwa dia tidak melakukan kekerasan dan tidak dapat menyakiti orang lain. Dia juga mencoba untuk menenangkan Kolonel Bella untuk menyelamatkan warga yang tidak bersalah, tetapi semuanya sia-sia. Pada hari berikutnya Kolonel Bella mengumpulkan beberapa warga sipil dari kamp pendidikan ulang termasuk ayah Jet dan Matt dan mengeksekusi mereka semua untuk membalas dendam. Ketika kelompok pemuda mengetahui kematian anggota keluarga mereka,
Mereka hancur namun Jet memberitahu mereka untuk tidak menyerah dan mendorong mereka untuk berjuang untuk bangsa mereka. Pada hari berikutnya kelompok pemuda itu membuat rencana dan Erika pergi ke pompa bensin di mana beberapa tentara Soviet sedang mengisi tank mereka. Dia mendekati tentara dan dengan santai meninggalkan tas berisi bahan peledak. Tentara hanya menggoda gadis itu dan mengirimnya pergi. Tak lama setelah ledakan terjadi membunuh beberapa pria di rage. Dua tentara yang tersisa mengejar Erika dan apakah mereka keduanya untuk mencapai dia. Kelompok pemuda muncul dari tanah dan menembak tentara sampai mati. Biskuit kelompok motivasi baru dan sejak hari itu mereka mulai mengeksekusi menyerang pasukan musuh dengan senjata dan amunisi yang tersedia. Mereka juga memberi diri mereka alias untuk kata-kata sebulan di mana pasukan musuh masih menguasai kota. Suatu hari Tony menemukan Andrew Tanner, seorang letnan kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat di dekat kamp. Ketika dia menyadari bahwa Andrew berada di pihak mereka, dia membawanya ke kamp dan memberinya beberapa makanan. Andrew kemudian memperbarui mereka tentang status perang. Dia mengklaim bahwa serangan nuklir telah menghancurkan beberapa kota Amerika termasuk Omaha, Washington, dan Kansas. Dia melanjutkan ke mengatakan bahwa sebagian besar musuh Kuba datang dari Meksiko secara ilegal dan info tentara Soviet telah merebut sebagian besar Amerika Selatan dan Kanada Barat Laut, tetapi tentara Amerika telah mampu menghentikan mereka di pegunungan Rocky dan Sungai Mississippi dan garis sekarang stabil. Menurut Andrew, Rusia ada di sana untuk menangkap tentara Amerika secara utuh. Itulah sebabnya mereka tidak akan lagi menggunakan nuklir. Amerika juga tidak akan menggunakan senjata nuklir di tanah mereka sendiri. Selanjutnya dia berbagi bahwa keluarganya ditangkap di belakang garis di Texas. Dia suka percaya bahwa keluarganya masih hidup, tetapi dia juga mendengar tentang apa yang dilakukan Soviet. Dua warga sipil pada hari berikutnya Andrew bergabung dengan Wolverine di salah satu penaklukan mereka. Dia membantu mereka dengan teknik militernya dan segera kelompok itu menjatuhkan sejumlah besar tentara Soviet. Dengan cara ini kelompok mulai mengambil lebih banyak dan lebih banyak tentara musuh. Mereka juga mengumpulkan gudang senjata yang besar. Di adegan berikutnya Andrew menjelaskan rencananya untuk mengambil alih base camp. Kelompok tersebut kagum dengan betapa rinci dan cerdas elaborasi Andrew. Kemudian Wolverine melaksanakan rencana dan menyerang base camp Soviet dari semua sisi. Akhirnya namun tindakan mereka menarik perhatian Jenderal Soviet. Perintah baru pembalasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah sekarang karena komando tinggi Soviet mengetahui adanya Wolverine. Jenderal Soviet memerintahkan para prajurit untuk melenyapkan Wolverine sesegera mungkin. Di tempat lain Wolverine menikmati pertandingan rugby setelah kemenangan mereka. Sementara Tony mengobrol dengan Andrew, dia bertanya tentang istrinya yang menyebutkan bahwa dia ingin tahu tentang kehidupan cintanya Tony dan perusahaan Joyce Andrews dan tampaknya tertarik padanya. Pada hari berikutnya Wolverine mencapai titik tinggi di gunung di mana mereka menyaksikan pesawat Soviet dalam keadaan perang melawan Amerika sambil menyaksikan kekacauan yang terjadi dari kejauhan hingga tank Soviet mendekat dari belakang. Akibatnya Wolverine dengan cepat berlindung di balik batu ketika musuh mulai mengambil alih. Andrew dan Arfak menaiki tank untuk serangan balik, tetapi mereka ditembak mati meninggalkan sisa kelompok hancur. Tony tampaknya lebih patah hati karena dia memuja Andrew sebelum korban lebih lanjut terjadi. Jet menembakkan bazooka di musuh membunuh mereka sekali dan untuk semua. Setelah insiden Wolverine beri Andrew di tubuh Arfak dan berdoa untuk jiwa mereka. Suatu hari Soviet menyebarkan unit Spetsnaz ke pegunungan dan mereka menggunakan alat pelacak portabel untuk menemukan Wolverine. Meskipun ini Wolverine yang sangat siap untuk serangan kedatangan mereka dan mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka kemudian menangkap Spetsnaz sebagai pemimpin bersama dengan semua mereka senjata. Kemudian kelompok menginterogasi The Spetsnaz sebagai pemimpin tentang rencana mereka, tetapi yang terakhir menolak untuk mengungkapkan apapun. Dia terus berbicara dalam bahasa Rusia namun berhasil mengatakan pergi ke neraka Yankees dalam bahasa Inggris yang sempurna. Ini mengirim mengamuk kelompok dan mereka mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Sialan, mereka harus menjadi penggemar Mets untuk kelompok memeriksa mayat pasukan musuh dan menemukan alat pelacak portabel. Mereka menemukan bahwa alat pelacak menunjukkan bahwa dia adalah sumbernya. Franz Darrell mengakui bahwa Soviet menangkapnya setelah ayahnya menyerahkannya. Melanjutkan dengan mengatakan bahwa Soviet memaksanya untuk menelan chip pelacak sebelum melepaskannya untuk bergabung dengan Darrell. Wolverine memohon hidupnya, tetapi Robert yang mengetahui bahwa yang lain tidak punya nyali untuk membunuh teman mereka sendiri menembaknya karena pengkhianatannya. Kemudian Wolverine mencapai lokasi baru dari mana mereka dapat mengawasi sekelompok truk Soviet yang mengangkut makanan yang akan menembakkan peluncur roket ke para prajurit, tetapi saat itu para prajurit tanpa sadar menjatuhkan beberapa kotak makanan. Serigala yang kelaparan pada saat ini memutuskan untuk membatalkan misi mereka sehingga mereka dapat mengambil makanan dan memakannya dengan sangat serius.
Mereka tampak senang makan normal makanan setelah sekian lama, namun kebahagiaan mereka berumur pendek ketika helikopter Soviet dengan cepat mendekati mereka. Wolverine menangkap angin dari bahaya yang akan datang, tetapi sudah terlambat dan tidak ada waktu di sana. Dilempari dengan api besar yang menyebabkan Tony kami menembak semua yang kalah jumlah. Kelompok masih berhasil melawan segera setelah Jet membawa Tony di atas kuda dan mereka semua mulai melarikan diri. Dalam proses Robert berhasil menurunkan helikopter, tapi dia segera dieksekusi oleh Ano. Sementara itu Jetta menyadari bahwa Tony tidak akan bertahan lama sehingga dia menempatkannya di balik batu yang kemudian Anda bicarakan tentang keadaan teman mereka. Wharton menghancurkan seluruh bangsa. Setelah beberapa saat Tony mengungkapkan keinginannya untuk pergi sendiri daripada dibunuh oleh Soviet. Dia meminta Jet untuk granat dan setelah banyak meyakinkan dia setuju, dia menyerahkan granat hidup dan meninggalkan tempat. Berikut ini sisa Wolverine melarikan diri tempat setelah beberapa tentara Soviet dan jenderal mereka keluar dari helikopter dan mulai mencari mayat Wolverine. Segera setelah salah satu tentara menemukan tubuh Tony dan mengkonfirmasi kematiannya. Dalam proses ini granat jatuh dari genggaman Tony menyebabkan ledakan yang terjadi pada kehidupan tentara. Malam itu Wolverine menyusun rencana di mana Jet dan Matt memutuskan untuk menyerang markas Soviet di Koloma. Tujuan mereka adalah mengalihkan perhatian tentara agar Danny dan Erika dapat melarikan diri dari kota dan menjalani hidup tanpa biaya. Erika mencoba meyakinkan Jet bahwa dia ingin bergabung dalam serangan itu, tetapi Jet mengatakan kepadanya bahwa seseorang harus bertahan hidup tanpa membuang waktu. Untuk dua bersaudara menuju markas dan mulai menembaki tentara. Mereka dapat membunuh beberapa tentara, tetapi setelah beberapa saat Matt tertembak di dada oleh Komandan Angkatan Darat Soviet. Jet menjatuhkan komandan, tetapi dia juga terluka dalam prosesnya. Nanti saat Jet yang putus asa membawa saudaranya pergi, mereka terlihat oleh Kolonel Bella, namun ketika dia merasakan kehilangan mereka, dia membiarkan mereka pergi, meninggalkan yang tidak masuk akal. Kedua bersaudara itu kemudian duduk di taman dan mengenang masa kecil mereka. Perlahan keduanya meninggal sambil berpelukan. Di sisi lain Danny dan Erika trek melalui pegunungan Rocky sampai mereka mencapai Amerika Safe Haven. Di adegan terakhir kita melihat Partisan Rock dan bendera Amerika di dekatnya menunjukkan kemenangan Amerika. Di Partisan Rock itu disebutkan pada hari-hari awal Gorilla Perang Dunia III kebanyakan anak-anak menempatkan nama-nama mereka yang hilang di batu ini. Sebuah font di sini sendirian dan menyerahkan hidup mereka agar bangsa ini tidak binasa dari bumi. Berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi dan tinggalkan suka.